Dengan minum khamr daripada jualan agama. Habis? Lagi dan lagi, fatwa mengejutkan Ustadz Riyad Bajre yang mengatakan lebih baik minum khamar daripada Ustadz yang bikin kajian berbayar. Kita cuma beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr. Iya gak? Lu milihnya kampanye. Mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuma kabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Habis? Iya gak? Lu milihnya celah-celah pemerintah. Mendingan minum khamr daripada celah pemerintah. Ya. Masuk ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan atau perkataan nyeleneh dari Riyad Bajre yang kami anggap sudah tidak bisa lagi dibiarkan orang seperti ini merusak dakwah salafiyah, merusak dakwah ahlussunnah wal jamaah dengan pernyataan-pernyataan konyol yang tidak masuk di akal. Taruhlah antum misalnya tidak sepemahaman dengan sebagian keadaan ustadz-ustadz yang dimana ustadz itu membuat sebuah kajian atau seminar atau daurah atau apapun namanya yang berbayar, yang kemudian disiapkan tempat spesial untuk mereka. Ya, terlepas daripada itu, sebagian para ulama membolehkan keadaan ada orang yang menyewa tempat, mendesain tempat sedemikian rupa yang kemudian dengan niat patungan atau nantinya peserta itu membayar untuk mendapatkan tempat tersebut sehingga dia bisa nyaman mendengarkan kajian ataupun daurah ataupun seminar-seminar yang dilakukan oleh sebagian asatidzah. Yang dimana tujuannya sebenarnya juga baik sebenarnya sih. Adapun kalau kita mengatakan ini niatnya hanya untuk menjual agama, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu niatnya seseorang. Yang mengetahui niatnya seseorang yang berada dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun model dakwahnya, kita memang mengharapkan bagaimana kaum muslimin dan muslimah lebih banyak lagi tergairahkan untuk duduk di majelis ilmu ahlussunnah wal jamaah. Karena kita tahu sebagian kelompok atau dai-dai yang menyimpang ini mengambil momen tersebut, membuat seminar, membuat kajian itu di sebuah hotel atau sebuah tempat yang istimewa, tempat yang fasilitasnya bagus, dan kemudian menjual fasilitas tersebut untuk mengikuti printing ataupun kajian-kajian seminar-seminar tersebut di tempat tersebut. Ya, terlepas daripada itu, taruhlah antum mungkin tidak setuju dengan hal yang seperti ini, namun tidak wajar kemudian antum ya mengkiaskan lebih mending minum khamar daripada dengan keadaan yang seperti ini. Ini tidak bisa. Ini pernyataan konyol yang sangat berbahaya bagi seseorang yang orang awam mendengarkannya. Ini bisa fatal ya. Terlebih lagi kalau orang baru setengah-setengah belajar kajian dakwah salaf yang kemudian mereka ketika mungkin mendengarkan perkataan demikian bahwasanya minum khamar itu lebih ringan dibandingkan dengan ikut andil dalam dakwah yang seperti ini, maka kias yang seperti ini adalah kias yang jauh daripada dibangun di atas fikih ilmu yang dipahami oleh para ulama. Kalau kiasnya seperti misalnya seseorang diperhadapkan dengan kematian dan dia berada di tengah hutan dan tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi kecuali daging babi yang dia lihat, yang dia dapatkan, maka disinilah dua kias yang dibolehkan atau dua perbandingan yang dibolehkan antara makan babi ataupun mati dalam keadaan lapar. Maka para ulama, jumhur ulama ya kemudian memberikan kepada kita rukhsah keringanan bahwasanya ketika seseorang itu berada di tengah hutan dan tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi, maka dia mengambil satu keadaan yang lebih ringan bahayanya dibandingkan dengan dia harus menjalani bahaya yang lainnya, yaitu tidak makan. Maka dia boleh makan di hutan tersebut dengan makan daging babi
karena tidak ada makanan yang lainnya. Itu pun dia hanya sekedar makan untuk menyambung kehidupannya. Maka ini adalah qiyas atau dua bahaya yang diperhadapkan baginya, maka dia mengambil bahaya yang lebih ringan. Adapun kalau dikiaskan antara minum khamar ataupun dengan maksiat-maksiat yang lainnya seperti mungkin berzina dan sebagainya, dengan qiyas yang tidak yang tidak selaras, yang tidak sesuai, maka ini adalah qiyas-qiyas yang batil yang banyak disampaikan oleh Riyad Bajri yang mungkin kita tidak akan dapatkan di ustaz-ustaz yang lainnya, perkataan-perkataan seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali ini. Ini model penghalalan maksiat dengan atas nama manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam forum yang berbahagia ini, momen yang berbahagia ini, saya ingin mengatakan kepada ikhwan-akhwat sekalian untuk meninggalkan orang seperti ini sudah sangat berbahaya sekali. Kemarin kita masih memberikan rukhsah keringanan, tetapi semakin kesini semakin nampak kejulikan dan keburukannya ini. Ini sangat berbahaya, bisa merusak. Ya, kita memang ada kewaspadaan dan kecurigaan jangan sampai orang-orang seperti ini hanyalah susupan yang ingin merusak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dahulunya dia berada di barisan asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan tim-tim roja, asatidzah roja. Namun dia keluar dan kemudian membuat kegaduhan yang kemudian sempat berada di barisan Ustaz Zulkarnain, yang sekarang dia lari lagi dan sekarang dia menyendiri. Ini orang ini seperti ini sangat berbahaya. Ya, tidak ada bebannya dengan perkataan-perkataan yang dia sampaikan, maka orang seperti ini patut diwaspadai dan patut ditinggalkan dan tidak lagi didengarkan perkataannya. Alhamdulillah, kembali kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas donasi sebagian kaum muslimin dan muslimah yang telah masuk kepada kami, dan ini sudah kami mengurangi tukang dengan buruh, kami mengurangi pekerjaan karena dana kami terbatas. Dan kami buka kembali kepada kaum muslimin yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid Markas Tahfidz Darul Ilmi Malik bin Rabi'ah. Maka kami buka pintu seluas-luasnya. Dan kaum muslimin yang sudah mendonasikan sebagian hartanya, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan berkah kepada antum, diri antum, keluarga antum dan harta antum. Sebagai closing yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, maka dai-dai seperti Riyad Bajri ini sudah harus ditinggalkan dan tidak lagi didengarkan fatwa-fatwa yang menyesatkannya, yang membahayakan bagi kaum muslimin dan muslimah. Karena perkataan seperti ini adalah perkataan yang tidak benar, dan bagaimana mungkin orang antara dua bahaya yang diperhadapkan padanya kemudian dia memilih dua keadaan yang sebenarnya tidak logis seseorang berkata demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.